Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada Jemaat Shalom Fellowship. Apa kabar semua? Ada kita baik? Ya, yang pastinya kita semuanya baik-baik, sehat-sehat. Oleh karena perlindungan dan pimpinan Tuhan ada bersama kita dan menyertai kita. Amin. Haleluya. Nah, teruskan bersama keluarga ataupun teman serumah ataupun kamu duduk sendirian di rumah, ya, terus beribadah di dalam kebaktian online. Ya, saya percaya ada juga yang jauh di sana mengikuti kebaktian kita ini. Oke, jadi selamat datang saya ucapkan kepada yang jauh, yang bukan jemaat Shalom Fellowship. Jadi saya mengalu-alukan kedatangan kamu. Wow, puji Tuhan kita dapat bertemu lagi. Ya, walaupun kita tidak pernah berjumpa, tetapi kita dapat berjumpa di sini, ya. Ya, jadi puji Tuhan. Jadi biarlah mari kita sama-sama mengalami hadirat Tuhan, dan biar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati kita, ya, di dalam kebaktian online kita pada hari ini. Ya, jadi ada beberapa pengumuman yang saya inginkan umumkan kepada kita. Yang pertama, ya, buat masa ini gereja-gereja ini tidak dibenarkan membuka ibadah di dalam gereja, walaupun kita tidak dapat, beribadah di dalam gereja pada masa ini, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, karena kita boleh beribadah, ya, karena kita boleh beribadah di mana Tuhan sudah siapkan kepada kita di dalam kebaktian online ini. Jadi mari kita biasakan diri untuk kebaktian online ini, karena kita ada agak lama lagi, untuk kita bersama-sama seperti biasa kita lakukan ibadah. Jadi tetap terus bersemangat, terus tetap teguh di dalam Tuhan walaupun di dalam situasi kita saat ini, dan biar kita terus tetap teguh iman kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi yang kedua, pengumuman yang kedua mengenai tentang uang persembahan ataupun persepuluhan kamu. Jadi ada 3 cara yang kamu boleh lakukan. Yang pertama adalah transfer online. Jadi kita siapkan nomor account. Nomor account kita akan lihat di dalam screen yang tertera. Kamu boleh lihat sendiri, yaitu transfer yang pertama transfer online. Yang kedua adalah bank in. Menggunakan mesin ATM, ya. Sekiranya kamu tidak boleh transfer online, kamu boleh menggunakan mesin ATM, ya. Yang ketiga juga kamu boleh kumpul uang persembahan kamu, dan juga kamu boleh serahkan uang persembahan itu kepada saya ataupun saudari kita Junati ataupun Pastor Doris, ya. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi transfer online ataupun bank in menggunakan mesin ATM. Kamu boleh ambil gambar ataupun screenshot receipt yang kamu bank in itu sebagai bukti, sebagai bukti yang kamu sudah memberi. Jadi kamu boleh gambar itu ataupun screenshot hantar kepada WhatsApp Pastor Doris, sebagai bukti yang kamu sudah bank in. Jadi Pastor Doris akan lihat di situ, kamu sudah memberi, ya. Jadi ya, biarlah kita terus memberi walaupun kita dalam keadaan saat ini, dan pemberian itu adalah satu penyembahan kita juga, ya. Pemberian kita adalah satu penyembahan kita kepada Tuhan, ya. Jadi yang ketiga, pengumuman yang ketiga yaitu persekutuan doa kita. Ya, sebelum PKP ini, COVID-19 ini, memang kita ada persekutuan doa setiap hari Senin, kan? Ya, setiap hari Senin jam 8:30 malam. Tapi memandangkan PKP ini, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama di dalam kumpulan yang besar. Jadi di mana kita ambil, kita menggunakan, menggunakan aplikasi melalui Zoom meeting. Jadi kita menggunakan Zoom meeting, persekutuan doa kita, pada setiap hari Isnin jam 8:30 malam. Sekali lagi, jam 8:30 malam setiap hari Isnin. Jadi saya menggalakkan kita semua untuk berdoa bersama-sama, berdoa bersama-sama, khususnya di situasi keadaan kita sekarang ini di dunia ini,
dan juga negara kita Malaysia. Kita mau berdoa dan kita mau bersandar kepada Tuhan. Nah, bagi kamu yang belum pernah menggunakan Zoom meeting ini, ada cara-caranya. Yang pertama, ya saya pasti kita semua ada handphone, smartphone yang canggih, ya kan? Yang pertama kamu boleh kamu pergi Play Store, kamu install Zoom meeting itu. Kamu pergi Play Store dan kamu install, ya, kamu install Zoom meeting. Selepas kamu install Zoom meeting itu, yang kedua, selepas itu kamu tekan link warna biru itu yang dikongsikan, ataupun pergi tekan join meeting. Kemudian masukkan ID dan juga password yang diberikan. Jadi password itu akan diberikan, ID itu akan diberikan di dalam grup WhatsApp kebaktian BM dan juga kebaktian GIS. Jadi kita ada doa di situ. Sekiranya kamu perlu pertolongan bagaimana menggunakan Zoom meeting ini, kamu boleh hubungi kepada kami ataupun teman kawan-kawan kamu yang tahu tentang Zoom meeting ini, ya, kamu minta tunjuk dengan mereka, ya, supaya kita sama-sama ambil bahagian, kita mau berdoa bersama-sama. Itu adalah pengumuman kita. Sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada hari ini, nah, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita mau fokus kepada Tuhan, dan kita mau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mau membenarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami dapat bertemu di dalam kebaktian online ini Tuhan, yang Engkau telah siapkan buat kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama seperti yang kami lakukan Tuhan setiap minggu Tuhan sebelum PKP ini Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan di mana Engkau telah siapkan kepada kami Tuhan di dalam kebaktian online ini, ya Bapa. Bapa di sorga Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk terus mau memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga mau belajar daripada firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kami Bapa pada hari ini Tuhan. Biarlah kami mengalami hadirat Tuhan, dan biarlah kami mengalami kuasa Tuhan Bapa di dalam hati kami Tuhan pada hari ini, ya Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan masuk dalam hati kami Tuhan. Engkau lihatlah setiap kerinduan hati kami Tuhan yang haus akan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan akan Engkau, menyembah Engkau dan belajar daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami, pujian kami hanya kepada Engkau Bapa. Segala pujian dan hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, saya percaya kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Jadi saya serahkan masa dan waktu ini kepada tim pujian dan penyembahan, membawa kita dalam pujian. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom. Mari kita mengangkatkan puji-pujian kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu layak terima pujian dan sembah kita. Amin. Allah itu baik sepanjang masa. Allah kita baik untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Allah itu baik. Amin.
baik. Dia sungguh baik bagi kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Jangan lelah bekerjanya di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita angkatkan suara kita. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari kita angkat pujian lagi, yaitu sukacita penuaian. Haleluya. Sama-sama kita katakan, la 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 la, la la la.
setiap hati kami pada hari ini Tuhan. Sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Jadi baru, bentuklah kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
hati kami menjadi yang baru. Oh Tuhan, ajar kami mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, seperti Engkau Bapa yang selalu memberi kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu Tuhan seperti air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami terus dibentuk oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami terus diubah oleh Engkau Tuhan, menjadi yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan hormat hanya kemuliaan bagi nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Masa ini masa untuk kita memberi. Berilah yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita memberi uang persembahan kita ataupun uang persepuluhan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan atas berkat Engkau Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki saat ini Tuhan, semuanya itu datang daripada Engkau Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi kami mau memberi Tuhan uang persembahan kami ataupun uang persepuluhan kami. Engkau berkati kami Tuhan di dalam pekerjaan kami dan apapun yang kami lakukan Tuhan. Bukan saja uang ringgit ini kami berikan Tuhan, tetapi hidup kami Tuhan dan kami mau berikan kepada Engkau Bapa. Bapa di surga Tuhan, Engkau berkatilah uang persembahan dan uang persepuluhan kami Tuhan yang dikumpulkan Tuhan. Biarlah uang persembahan semuanya Tuhan diguna pakai Tuhan untuk memperluaskan lagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa
kami bersuka cita di dalam Tuhan. Shalom. Apa khabar semua? Saya harap kita semua segar, sihat dan selalu dekat kepada Tuhan. Memang lama juga kita PKP ini ya. Ya, hari ini kita ingin bicara tentang bagaimana kita boleh melakukan apa yang baik. Itu petikan daripada Titus bab 3 ayat 1 hingga 8. Okey. Kemurahan. Apa itu kemurahan? Itu adalah sifat murah hati, kebaikan hati, sifat pengasih dan penyayang, mau melakukan apa yang baik. Itu yang dikatakan kemurahan. Dan kebaikan seharusnya jadi gaya hidup kita semua. Ya, bukan satu kelakuan setahun sekali saja kita mau ada kebaikan ataupun tunggu kaya-kaya, saya akan buat baik. Tunggu bila semua stable, ekonomi stable, baru saya akan buat baik. Bukan. Kemurahan, iaitu dalam bahasa Inggeris mengatakan kindness, adalah buah roh. Ya, dia tahap kemurahan setiap daripada kita berbeza. Itu adalah kurnia dari Tuhan, bukan satu buatan manusia. Di Galatia bab 5 ayat 22, sebaiknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. Yang hari ini kita akan lihat kemurahan dan bagaimana itu dapat kita belajar. Ya, satu contoh adalah bila kita mau memelihara ikan emas. Dan ikan emas ni memang cantik, tapi sukar juga. Orang kata nyawa-nyawa ikan kadang-kadang senang juga dia mati. Sekiranya kita lihatnya cantik dan satu hari kita lihat kotornya akuarium ni. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk cuci ya. Jadi kita cuci dengan bersih. Kita taruh sabun, kita bersihkan semua. Lepas tu kita ambil balik ikan tu, taruh air baru dan kita pun cantiknya sudah kilat, jernih airnya. Tetapi esoknya kita tengok apa pasal sudah 2 ekor sudah mati. Dia buat backstroke. Lepas tu, apa hal ni? Besok lagi, tinggal satu saja yang hidup. Itu pun yang hidup tu macam betul-betul nyawa-nyawa ikan. Lepas tu kita tanya orang yang mahir dalam memelihara ikan. Kita pun cerita dan dia kata, kamu pergi pakai sabun lah. Ya, kamu bersih dengan sabun. Jadi sabun itu memang tidak baik untuk ikan ini. Jadi ada kesilapan di situ ya. Jadi dalam kehidupan kita juga, kita pun ada buat kesilapan tentang kebaikan ini. Kita fikir kita buat baik itu untuk kebaikan semua orang, tapi kadang-kala cara kita buat itu silap dan itu lagi membahayakan keadaan ataupun buat orang lain menjauhi daripada kita. Hari ini kita lihat petikan dari Titus bab 3. Kita akan baca ayat 1 hingga 3 dulu, versi Borneo, ayat 1 hingga 3.
nasihatilah jemaahmu supaya taat akan pemerintah dan penguasa, serta sentiasa bersedia melakukan kebaikan. Larang mereka mengumpat atau bertengkar dan dorong mereka bersikap ramah tamah serta lemah lembut kepada semua orang. Dahulu kita juga bodoh, ingkar dan sesat. Kita dikuasai pelbagai nafsu dan keinginan. Kita hidup dengki mendengki dan benci membenci. Saya mau ingatkan lagi, kemurahan itu adalah sifat murah hati, kebaikan hati, sifat pengasih dan penyayang, dan melakukan apa yang baik. Jadi yang pertama, kita diperintah untuk kemurahan akan pemerintah dan penguasa, iaitu daripada ayat 1. Jemaah perlu dinasihati untuk mentaati dan juga sentiasa bersedia untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tahu, jarang kita fikir, kita nak murah hati, baik hati dengan pemerintah penguasa. Bila ia mengatakan kita buat dengan baik, dengan kasih sayang, itu adalah contoh masa sekarang. PKP dan PKPB, kita kena ikut SOP, kita macam-macam lagi kita kena harus ikut, ya, dan supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, supaya kita jaga kita, ya. Jadi kita kena ikut pemerintah itu untuk kebaikan bukan saja kita, tapi untuk semua orang. Ya, kita jaga kita. Ya. Dan juga bila kita memandu lampu isyarat, adakah kerana kita tengok tiada polis, kita pandu saja, kita langgar, warna kuning, kita lagi laju, warna merah terus jalan. Jadi adakah kita memandu tanpa lesen? Tak ada lesen pun kita bawa motosikal, dan kita pun lesen L, kita belakang kita ada orang yang menunggang bersama. Wah, jadi penting juga untuk kita, ya, kita kena baik hati dengan pemerintah untuk mengikuti semua itu supaya kebaikan untuk semua orang. Yang kedua, kemurahan terhadap orang lain. Ayat 2 mengatakan dilarang, dilarang, maksudnya jangan. Dilarang mengumpat atau bertengkar. Kadang-kadang kita ni manusia suka saja mengumpat, mengkritik, menghukumi, menghakimi. Kita sikit saja bila kita cerita orang. Lepas kita mengumpat semua, kita rasa, wah, kita ni bagus sekali. Dan kita juga kadang-kadang suka bertengkar. Saya dulu itu memang hobi saya. Saya suka bertengkar. Dan kerana saya laju, kerana suara saya lebih kuat, saya selalu menang. Tapi itu tidak ada kemurahan. Itu membuat orang semua marah dan benci, ya. Dan ayat 2 juga ada dorongan. Dia suruh kita bersikap ramah tamah, lemah lembut, maksudnya jangan kasar, jangan suka mencarut, jangan kita kata-kata apa-apa yang kadang-kala cara kita cakap itu macam tidak apa-apa, tapi sebalik itu ada maksud yang tidak baik ataupun memang mengutuk, ya. Itu cara kita, itu tiada kemurahan. Kita tidak baik hati terhadap orang lain. Saya mau kita ingat contoh lihat daripada 2 Samuel bab 4 ayat 4, mengatakan Daud melakukan kebaikan kerana kemurahan hati kepada anak Yonatan bernama Mephibosheth. Okay. Kalau kita teruskan ceritanya di 2 Samuel bab 9 ayat 1 hingga 13, Yonatan, kita tahu bahawa anak Saul, dia mempunyai seorang anak lelaki yang cacat,
kedua-dua belah kakinya. Ketika dia berumur 5 tahun, kabar bila dengar Saul dan Jonathan baru sampai dari Israel, pengasuh anak itu terus mengambilnya lalu melarikan dia. Dan dalam keadaan terburu-buru, anak itu terjatuh lalu menjadi tempang. Nama anak itu ialah Mephibosheth. Di 2 Samuel bab 9 ayat 13, demikianlah Mephibosheth yang tempang kedua-dua belah kakinya tinggal di Yerusalem dan selalu makan di meja raja. Raja Daud menjemput Mephibosheth dan juga anak cucu cicitnya kemudian untuk tinggal di istana. Itu adalah kemurahan hati. Kemurahan yang ketiga, kemurahan terhadap diri sendiri. Itu ayat 3. Kita harus sedari bahawa hidup kita dahulu, kita banyak kelemahan. Kita dikuasai pelbagai macam-macam nafsu, dan keinginan. Kita hidup dengki-mendengki. Tengok je orang beli kereta baru, kita sudah hati tidak senang. Kita tengok saja orang, anak orang lulus peperiksaan banyak kita pun tidak senang. Jadi kita benci-membenci. Itu dahulu. Sekarang kita sudah berubah untuk hidup baru. Dan berusaha untuk melakukan segala kebaikan serta bermanfaat kepada semua orang. Itu kita boleh baca Titus bab 3 ayat 4 hingga 8. Mengapa kita harus berubah dan berbuat demikian? Kita baca Titus bab 3 ayat 4 dan 8 berbunyi, tetapi Allah penyelamat kita menunjukkan belas ihsan dan kasih-Nya kepada kita. Allah menyelamatkan kita bukan kerana perbuatan benar yang kita lakukan, tetapi kerana belas kasihan-Nya. Dia menyelamatkan kita melalui pentahiran kelahiran semula dan melalui pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Allah melimparkan Roh Kudus itu kepada kita melalui Yesus Kristus, penyelamat kita. Maka dengan kasih karunia-Nya, kita sudah diperbenar untuk menjadi anak waris yang mendapat hidup kekal yang kita harapkan. Dan ayat 8, kata-kata itu benar. Berikan perhatian terhadap hal-hal tersebut, supaya orang yang beriman kepada Allah berusaha sepenuhnya untuk melakukan segala yang baik serta bermanfaat kepada semua orang. Poin pertama, kita ketahui bahawa Allah telah menyelamatkan kita kerana belas ihsan dan kasih-Nya. Bukan kerana kita ini bijak, bukan kerana kita ini siapa-siapa, tetapi belas kasihan Tuhan. Bukan kerana benar atau baik, tetapi kerana belas kasihan-Nya. Yang ketiga, kita jadi manusia baru, kelahiran baru, born again, yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan kasih karunia, kita menjadi anak waris yang mendapat hidup kekal dari ayat 7. Jadi akibat semua ini bukan kerana kita melakukan yang baik, bukan kerana kita layak, tetapi kerana kita yang beriman kepada Allah berusaha sepenuhnya untuk melakukan segala yang baik serta
bermanfaat kepada semua orang, berfaedah kepada semua orang. Kesimpulannya, yang pertama, berubahlah menjadi orang baru yang dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus. Mungkin kita dulu memang dalam kegelapan. Selepas kita sambut Yesus sebagai juru selamat dan menerimanya sebagai raja dalam hidup kita, kita hidup baru, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita harus berusaha untuk melakukan kebaikan, iaitu bermurah hati kepada pemerintah. Kita ikut taat setia kepadanya. Dan kepada diri sendiri, kita harus juga ada kemurahan. Dan juga kepada semua orang. Saya harap hari ini kita ketahui bahawa kemurahan itu sangat penting bagi orang yang percaya. Bukan apa yang kita kata, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita sebut perkataan, dan apa yang kita lakukan, dan kita memberkati orang lain, dan cara kita yang sentiasa suka menolong orang, itu akan membawa orang lebih dekat kepada Yesus. Shalom. Damai sejahtera kepada semua. Tuhan berkati dan menyertai. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup